Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mas bro dan mbak bro semuanya, gimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian semua sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin. Di video kali ini Teyuga Channel akan membahas film thriller lokal yang dinobatkan sebagai film terbaik versi Festival Film Indonesia. Film ini berjudul Night Bus yang dirilis tahun 2017 dan menceritakan perjalanan sebuah bus malam menuju kota Sampar yang hancur akibat konflik separatis selama bertahun-tahun. Penasaran gimana mencekamnya film ini? Sebelumnya jika kalian suka dengan channel ini silahkan tekan subscribe aja ya. Jangan lupa loncengnya juga supaya kalian tak ketinggalan info-info film terbaik dari Teyuga Channel. Oke lanjut, langsung saja kita saksikan alur cerita film Night Bus. Kisah perjalanan berawal di terminal keberangkatan Kota Rampak, di mana penumpang sudah beberapa hari menunggu jalur dibuka setelah ditutup karena pecah konflik dan terjadi kontak senjata antara pasukan Sampar Merdeka dengan aparat pemerintah. Diperlihatkan seorang pria yang bernama Yuda sedang mengobrol dengan seorang kakek tunanetra yang bernama Lutfi yang kebetulan juga menunggu keberangkatan bis yang sama, yaitu bis babat. Selain itu juga ditunjukkan penumpang-penumpang lain yang sedang menunggu berangkatnya bis tersebut. Tak lama kemudian, bis pun siap beroperasi. Para penumpang dengan berbagai tujuan mulai memasuki bus tersebut. Mereka memiliki tujuan masing-masing untuk pulang dan bertemu dengan keluarga atau berziarah ke makam anak yang baru meninggal, menyelesaikan urusan pribadi dan untuk mencari pekerjaan. Setelah seluruh penumpang masuk, Pak sopir yang bernama Amang pun mulai melanjutkan bis tua tersebut. Ditemani si kernet yang bernama Bagudung yang diperankan Teguh Wisnu Rifkana, bis jurusan Sampar tersebut pun berangkat. Di awal perjalanan, Bagudung menjelaskan pada penumpang bahwa perjalanan menuju Sampar memakan waktu 12 jam, itu pun kalau gak ada halangan. Selain itu, kernet tersebut juga memberitahu bahwa 2 minggu yang lalu telah terjadi konflik di daerah Sampar. Namun dia memastikan bahwa perjalanan akan tetap aman. Kemudian Bagudung lanjut menarik karcis seluruh penumpang. Perjalanan melintasi bukit-bukit yang dikelilingi pepohonan hijau yang rindang sungguh memanjakan mata para penumpang bus tersebut. Sampai-sampai menarik Yuda untuk memotret alam yang memukau. Setelah itu Yuda mengajak berkenalan gadis berhijab yang duduk di sebelahnya. Gadis tersebut bernama Anissa yang diperankan oleh Hana Prinantina. Anissa berprofesi sebagai koas di salah satu rumah sakit. Gara-gara Yuda terus menginterogasinya, Anissa pun pindah tempat duduk. Tak lama kemudian perjalanan dihentikan aparat di sebuah jembatan untuk diperiksa. Bagudung turun dan memberikan sebuah surat pada komandan perbatasan. Lalu komandan tersebut menyuruh anak buahnya untuk memeriksa identitas para penumpang. Dari kejauhan Amang melihat beberapa orang yang disiksa oleh anggota aparat-aparat tersebut dan menanyakan pada komandan pos perbatasan. Komandan pos bilang bahwa mereka adalah mata-mata. Rifat yang diperankan Arya Saloka juga melihat hal tersebut menjadi ketakutan. Kemudian, komandan pos menitipkan seorang pria anggota LSM pada si Amang yang katanya ingin mencari teman-temannya yang hilang. Pria tersebut bernama Idrus yang diperankan oleh Abdurrahman Arif. Lalu bis pun kembali melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba komandan pos mendapat telepon bahwa ada sebuah jalur yang ditutup. Dan malam pun nongol. Bis terus berjalan melewati hutan yang lebat dan gelap. Saat Bagudung akan ke kursi belakang, Idrus bertanya soal Antek Dajjal padanya. Antek Dajjal itu siapa ya bang? Aku pikir nanya apa kau? Namun Bagudung malah cuek dan menyingkir. Lalu Pak Umar yang diperankan oleh Toro Marjens yang duduk di sebelah Idrus mencoba menceritakan mitos bahwa Antek-Antek Dajjal tersebut lahir dari konflik perang. Tak lama kemudian si sopir dikejutkan dengan kemunculan seseorang yang melintas hingga bis berhenti mendadak. Kenapa Pak? Bagudung pun turun dari bis. Bukannya menolong orang tersebut, Bagudung malah marah-marah dan memukuli orang tersebut karena dianggap akan mencelakakan penumpang. Si Amang pun turun dan menghentikan Bagudung. Tiba-tiba pria tersebut berdiri dengan kondisi terluka.
Dia bilang harus pergi ke Sampar. Pria itu bernama Mahdi yang diperankan oleh Alek Abad. Si Amang yang curiga dengan Mahdi pun menolak keinginannya untuk menumpang meskipun akan dibayar lebih. Lalu Mahdi pun menodongkan pistol pada Amang dan mengancam akan menghabisi penumpang jika tidak diperbolehkan menumpang. Dengan terpaksa si Amang mengizinkan pria tersebut naik bus. Bagudung sangat kesal dengan Mahdi. Lalu pria tersebut duduk di sebelah Nenek Nur yang sedang bersama cucunya, Laila, yang akan ziarah ke makam anaknya yang bernama Fuad. Malam semakin larut. Kemudian Mahdi memilih pindah tempat duduk di dekat supir supaya cucu Nenek Nur bisa tidur. Lagi-lagi, Bagudung kesal dengan pria tersebut. Lalu Mahdi bercerita dengan Amang bahwa dia dicari-cari oleh aparat. Dan rupanya, pria tersebut membawa pesan penting yang harus sampai pada Kolonel Suha yang ada di Sampar. Namun tiba-tiba pria tersebut terkulai lemas dan Amang menyuruh Bagudung membawa pria itu ke belakang. Bagudung, bos! Iya, Mang. Saat bis mendekati pos pemeriksaan yang kedua, tiba-tiba Mahdi bangun dan menodongkan pisau pada penumpang agar mengeluarkan barang-barang berharga mereka. Setelah bis masuk area pemeriksaan, Bagudung pun berteriak, Rampok! Rampok! sehingga para aparat bergegas mengejar dan menembak perampok tersebut. Lalu komandan pos darurat tersebut menahan bis dan menurunkan seluruh penumpang. Para penumpang pun diperiksa identitasnya satu persatu. Setelah identitas Yuda diketahui sebagai seorang wartawan, dia pun diseret menemui komandan bersama sopir bus. Sementara itu, pemeriksaan penumpang yang lain terus berjalan. Si Amang yang diinterogasi soal Mahdi menjelaskan kronologi masuknya penyusup tersebut pada komandan pos. Kebetulan, penyusup tersebut adalah orang yang dicari oleh aparat. Selanjutnya giliran Nenek Nur dibawa menemui komandan. Di situ Nenek Nur melihat foto anaknya, Suha, terpampang sebagai DPO para aparat. Sementara itu, Rifat yang ketakutan memaksa Mala, kekasihnya, untuk kembali pulang. Namun ternyata Mala tetap ingin melanjutkan perjalanannya untuk mencari kerja. Saat Nenek Nur diinterogasi, dia pun mengatakan bahwa dia akan ziarah ke makam anaknya yang katanya tewas dibakar hidup-hidup bersama istrinya. Pak sopir terus berusaha meyakinkan komandan pos tersebut bahwa penumpangnya tak perlu ada yang dicurigai. Lalu komandan pos tersebut menyuruh dua orang pria yang bernama Sahid dan Susanto untuk ikut naik bus tersebut sebagai mata-mata. Perjalanan pun berlanjut. Anissa mulai mabuk perjalanan. Kemudian Bagudung mematikan lampu bus agar penumpang bisa istirahat. Tak lama kemudian bus berhenti di sebuah gubuk peristirahatan yang sepi dan gelap. Para penumpang dipersilahkan untuk menjalankan keperluan masing-masing. Beberapa penumpang memilih memasak dan makan makanan yang ada di gubuk tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya. Tak lama kemudian, muncullah seorang wanita yang berjalan dengan membawa kardus dan lampu Petromax dari balik kegelapan. Bagudung pun meminta maaf pada wanita tersebut. Namun wanita paruh baya itu tak mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu si Amang dan penumpang yang lain memilih melakukan ibadah sholat di sebuah surau. Sedangkan Yuda yang masih mengobrol dengan kakek Lutfi bercerita bahwa istrinya meninggal ditembak oleh organisasi tak dikenal. Di saat Idrus ingin masuk ke dalam bis, Susanto bertanya padanya soal jaket yang ia pakai. Itu jaket apa ya? Idrus pun bilang bahwa itu jaket organisasi non-profit. Organisasi non-profit. Lalu Susanto bilang bahwa dia pernah melihat rombongan organisasi tersebut dirampak. Idrus menunjukkan foto para anggotanya dan bilang bahwa mereka pergi 2 minggu yang lalu, sampai sekarang belum ada kabar. Susanto pun menyuruh Idrus untuk turun di luar Sampar, siapa tahu teman-temannya ada di sana. Selanjutnya setelah selesai sholat, Nenek Nur menunjukkan kertas foto DPO pada Amang yang katanya foto tersebut mirip sekali dengan anaknya yang bernama Fuad. Sedangkan yang difoto bernama Suha. Amang pun bilang bisa saja itu orang lain. Lalu tiba-tiba terdengar suara ledakan dari balik hutan yang gelap. Semua orang berhamburan. Susanto mengatakan bahwa jalur timur sedang pecah konflik. Dia juga menyarankan agar melanjutkan perjalanan besok pagi.
Namun si Amang bersikeras akan melanjutkan perjalanan. Semua penumpang kembali masuk ke dalam bus. Perjalanan berlanjut dengan ketegangan. Sahid mulai mencurigai Nenek Nur memiliki hubungan dengan Suha. Dia mengajak Susanto untuk menggunakan Nenek Nur alat untuk memancing agar Suha keluar dari persembunyiannya. Tiba-tiba, laju bis diperlambat karena seseorang sengaja meletakkan ranting-ranting kayu di tengah jalan. Tak lama kemudian beberapa orang bersenjata menghadang bus dan menurunkan seluruh penumpang pria. Mereka digiring untuk menghadap Komandan Barat Samarka. Sedangkan serdadu Samarka yang lain menggeledah isi tas penumpang dalam bus. Saat Komandan Samarka Barat akan menginterogasi para penumpang pria, tiba-tiba Pak Amang melontarkan kata, Goncangkan dunia. di hadapan komandan tersebut. Komandan tersebut pun membenarkan kata Pak Amang. Dengan dibarengi tembakan ke langit, Komandan Barat Samarka mengguncangkan kata Merdeka! dan disahuti oleh serdadu Samarka lainnya. Setelah komandan melanjutkan menginterogasi Amang, salah satu serdadu Samarka memberitahu pada komandannya bahwa ada 2 penyusup di antara penumpang lainnya, yaitu Sahid dan Susanto. Komandan pun langsung menghampiri mereka dan memukul Sahid. Niat hati ingin membela, Idrus juga ikut menjadi sasaran komandan yang mengira dia adalah rekan Sahid dan Susanto. Lalu Pak Amang bergegas memberi pembelaan untuk Idrus dan akan bertanggung jawab sebagai sopirnya. Lalu Komandan Samarka bertanya soal kawannya yang bernama Mahdi. Si Amang pun mengatakan bahwa dia telah tewas tertembak. Komandan yang murka langsung mengeksekusi Susanto begitu saja. Saat komandan akan menembak Sahid, kakek Lutfi langsung menghentikan ulah komandan dengan memegang ujung pistolnya. Kakek Lutfi kemudian menjelaskan bahwa orang-orang Sampar bukanlah pembunuh ataupun pendendam. Dengan beraninya kakek Lutfi menggampar komandan tersebut dan memintanya untuk membalas. Namun ternyata komandan tersebut tak membalas dan menyuruh para penumpang kembali ke dalam bus. Dan perjalanan kembali dilanjutkan. Di dalam bus, Idrus beradu mulut dengan Umar. Dengan melihat sikap Umar, Idrus menduga bahwa Umarlah yang memberitahu para serdadu Samarka bahwa Sahid dan Susanto adalah anggota aparat. Tiba-tiba, sebuah tiang listrik roboh tepat di depan bus di tengah hujan yang lebat. Para penumpang pria turun dari bus dan bergotong royong memindahkan tiang listrik tersebut. Kakek Lutfi yang tunanetra pun juga tak mau ketinggalan. Bus siap kembali berjalan, namun ternyata bus mengalami masalah. Bis tersebut mogok. Lalu Bagudung pun mencoba mengakali aki bus tersebut. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan yang mendekat ke arah bus mereka. Belum sempat bus menyala, salah satu seorang aparat mendekati bus dan bilang bahwa ada kontak senjata. Bagudung bersembunyi di bawah bus, sementara aparat tersebut masuk ke dalam bus dan menyuruh seluruh penumpang untuk menunduk. Setelah ketegangan mereda, Bagudung mencoba memperbaiki bus tersebut kembali. Namun ternyata Idrus terkena tembakan di perutnya. Begitu juga dengan Rifat yang harus tewas terkena peluru sial tersebut. Malah kekasih Rifat pun histeris. Kemudian seorang serdadu Samarka yang bernama Haidar yang diperankan oleh Doni Alamsyah masuk ke dalam bis dan menembak aparat. Lalu Bagudung dengan sigap melumpuhkan Haidar hingga tak berdaya. Diam-diam, Anissa mengambil pistol milik Haidar yang terjatuh. Bagudung menyeret Haidar dan mengikat tangannya di bagian belakang bus. Tiba-tiba Anissa mendekati Haidar dan aparat dan menodongkan pistol. Dengan histeris Anissa bilang bahwa dia telah digilir oleh para serdadu Samarka. Yuda berusaha menenangkan Anissa. Tiba-tiba sebuah mesin diesel melintang di tengah jalan meledak menghalangi bus. Tak lama kemudian disusul bola-bola api menggelinding dari atas bukit mengelilingi bus. Semua penumpang histeris ketakutan. Sekelompok orang membuat keributan di luar bus mereka. Dari kejauhan muncul bos pembajak tersebut dengan motor. Pria itu bernama Basir. Amang turun dari bus untuk melihat keadaan. Namun tanpa bicara apapun,
Basir menembak Amang hingga tewas. Bagudung yang melihat abangnya tewas menangis histeris menyusul Amang. Namun dia dihajar habis-habisan oleh mereka. Sementara itu Basir masuk ke dalam bus untuk merampok barang para penumpang. Dengan berbasa-basi, Basir mencari seseorang yang bernama Mahdi. Setelah Basir melihat Idrus yang memakai jaket organisasi, dia pun menyuruh anak buahnya mengeksekusi Idrus dengan memotong jarinya, lalu membakarnya hidup-hidup. Basir begitu kejam, bahkan dia tega mencabut paksa gigi Umar yang tak mau memberikan barang berharga miliknya. Kemudian Basir menghampiri Haidar dan aparat yang terluka. Dia berbicara panjang lebar dan menyombongkan diri di hadapan kedua pria tersebut. Basir juga menyuruh anak buahnya untuk membawa Anissa. Yuda pun tak tinggal diam. Namun sayangnya Yuda kalah kuat dengan penjahat tersebut. Lalu Basir memberikan pistol pada Yuda agar menembak Haidar atau aparat. Namun Yuda memilih menodongkan pistol pada Basir. Sayangnya pistol itu tak berpeluru. Hingga kemudian Basir memukul Yuda. Basir memberikan pilihan pada Yuda. Dia harus memilih antara Samerka atau aparat dengan Anissa taruhannya. Hitungan 1-10, Yuda harus memilih. Seluruh penumpang pun dibuat ketakutan. Saat hitungan ke-10, Basir menodongkan pistol pada Nenek Nur. Dengan suara yang lirih, Yuda terpaksa memilih mengatakan, "Aparat." Lalu Basir menembak aparat yang terluka di sebelah Haidar. Haidar yang telah berhasil melepaskan ikatannya secara diam-diam menembak anak buah Basir. Bagudung menjalankan bis dan menerobos apa yang ada di hadapannya. Sementara itu Yuda juga menghajar Basir. Saat Basir akan menyerang balik si Yuda, Haidar mengunci leher Basir dari belakang hingga keok. Setelah perkelahian berakhir, Nenek Nur mendapati darah pada tubuh Laila dan Laila sendiri tak sadarkan diri. Nenek Nur histeris karena harus ditinggal cucunya untuk selamanya. Mengetahui hal itu, Yuda semakin marah dan memukuli Basir yang sudah tak bernyawa. Tak lama kemudian pagi pun datang. Bagudung menghentikan bus tersebut. Lalu Haidar mengeluarkan mayat-mayat dari bus dan membakarnya di tepi jalan. Kemudian Bagudung meninggalkan Haidar begitu saja. Matahari mulai menyingsing. Umar turun dari bus di dekat rumahnya yang sudah hancur dan memeluk anaknya. Bis kembali melaju menuju Sampar. Tibanya di terminal yang sudah ambur-adul akibat perang, mereka disambut para serdadu Sampar yang menodongkan senjata. Tak lama kemudian, seorang pria berjenggot yang diduga bernama Fuad atau Suha pun datang. Penumpang pun turun satu persatu. Nenek Nur menggendong Laila yang sudah tiada, memecah gerombolan serdadu Samerka di hadapannya, dan berhenti di depan Suha dengan berkata, Anakku, Fuad namanya, bukan Suha. Nenek Nur terlihat sangat kecewa pada anaknya. Lalu dia memberikan pesan yang ingin disampaikan oleh Mahdi. Kemudian Nenek Nur pergi meninggalkan Suha, dan film pun selesai. Itu tadi guys alur cerita film Naik Bas yang banyak dicari penikmat film Nusantara. Semoga kalian terhibur ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.